Berikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku tidak ada yang hilang, tapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Kalau ada yang tahu sejak kapan sebetulnya Pak Andoyo mulai membantu di paroki Teresia? Ada yang tahu tahun berapa? Sesudah beliau pensiun ya? Itu tahun berapa? 90-an. 90, 95 sudah? Anak mantu ya. Anak mantu cucu. Mulai 90? Belum. Ya karena saya 95 juga di sini ya. Di sini. Tapi saya tidak terlalu banyak mengingat ketika itu. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya anggota keluarga, kita bersama-sama mau mengenang beliau, mengenang sebagai rahmat Tuhan yang diberikan kepada banyak orang. Nah, termasuk diantaranya adalah di dalam keluarga, dan juga untuk paroki Santa Teresia. Di dalam keluarga saya tidak terlalu banyak bisa bicara, seharusnya keluarga yang harusnya bicara ya. Apa itu sebetulnya sadis di rumah, itu kan misalnya. Benar nggak? Enggak ya? Syukurlah kalau kayak gitu ya. Ya. Tetapi bahwa beliau hadir di paroki Santa Teresia dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ya. Dan saya hanya mau menceritakan secuil yang menurut saya itu menggambarkan pribadi Pak. Jadi ketika saya kembali ke Santa Teresia ini di tahun 2016 ya, 2016. Ya, saya sudah kenal beliau dan nggak ada masalah gitu ya. Pada suatu hari saya tanya kepada beliau, sebetulnya setiap bulan itu kolekte di Santa Teresia itu berapa sih? Dan sebagai orang yang penuh tanggung jawab, jadi old fashion sekali, dia tidak mau memberikan akar, bahkan kepada seorang pastor reka. Ya, karena beliau menghayati bahwa tugas dia adalah membantu pastor kepala. Maka semua angka itu hanya bisa diserahkan kepada pastor kepala. Nobody else. Ya. Menghadapi orang semacam ini, kita bisa sakit hati. Ya kan? Kan saya bisa mengatakan, loh, saya itu pastor rekan loh. Saya punya SK Bapak Uskup. Tetapi bagi Pak Andoyo, tugas yang dikerjakan adalah suatu komitmen, dan komitmen itu mau dikerjakan sekorek mungkin. Dan karena itu terkait dengan uang, maka juga harus dengan tertib.
Ya, apalagi bicara soal angka ini, angka itu ya, itu untuk urusan gereja bisa sangat sensitif. Dan disitulah saya menghargai komitmen itu. Ya. Sekaligus Pak Ade sudah membebaskan saya dari tanggung jawab urusan duit. Enak kan? Ya, kalau memerlukan sesuatu dan sesuatu ya tinggal minta. Gak pernah pusing ada atau tidak ada duitnya ya. Tapi inilah gambaran yang ingin saya apresiasi dari seorang Pak Handoyo. Bukan hanya soal lamanya dia hadir di Parlemen terus ya, tapi dia memegang komitmen itu dengan sungguh. Itu yang satu. Yang kedua adalah kehadirannya tidak pernah menolak. Ya, saingannya di Teresia itu hanya satu, Roh Kudus. Ya, tetapi ada gitu ya, tidak banyak bersuara, tetapi hadir. Nah, saya tidak tahu apakah ini merupakan personality beliau, juga di rumah sudah semacam itu, atau ini bentuk yang dia hayati ketika dia menjalankan tugas publik. Di rumah bagaimana? Semacam itu juga, diam, tenang, gitu ya. Pernah marah enggak? Nggak pernah ya? Dulu ketika masih sebagai anak-anak itu berhadapan dengan papa, kalau marah bentuknya apa? Potong uang saku. Yang marah biasanya mama saya. Oh, jadi ada pembagian tugas. Menghayati sesuatu dengan cara yang dan semangat yang konsisten, ya, apalagi tidak menonjolkan diri pada zaman sekarang ini barang yang langka. Semua orang ingin diakui, eksis, kan? Maka semua orang tampil di medsos. Kita menghargai semangat dari Anda adalah dengan sangat simpel, dengan tenang, hadir, tanpa mengganggu siapapun juga. Tetapi kehadirannya mempengaruhi banyak kita. Mengapa? Ya kan hanya urusan duit ya, sangat berpengaruh untuk banyak dia. Dan keteguhannya untuk menjaga apa yang ditugaskan pada dia. Ini yang secara khusus ingin saya garisbawahi pada peringatan 40 hari wafat beliau, sekaligus juga sebagai inspirasi untuk kita, ya, untuk keluarga, untuk warga yang mengenal beliau, maupun juga untuk orang-orang muda. Di sini ada orang muda yang nggak kenal beliau, boleh angkat tangan? Nggak ada, semua kenal dia. Nah, kecuali yang anak-anak itu ya. Maka peringatan 40 hari ini bukan suatu bentuk mengumpulkan orang-orang untuk memperpanjang duka,
tapi untuk menegaskan syukur kita kepada Tuhan bahwa kami pernah hadir dalam keluarga maupun di gereja dan hadir sebagai bentuk konkret dari rahmat. Maka mari kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan kita. Saya akan mengakhiri dan kemudian saya serahkan kepada